perempuan yang soleha. Karena anak kita baik lebih banyak mensifati sifat ibunya. Jangan sembarangan. Nih banyu tuangannya kemana? Nah, jangan asal bungas. Boleh cari rupa yang cantik tapi hatinya juga bagus. Jangan rupanya yang cantik, hatinya nah kayak harimau. Aduh. Jadi anak-anak kita tuh lebih banyak mensifati sifat mamanya. Maka itu bapak ibu kalau punya anak laki, jangan bahasa Inggris anak lanang. Lanang apa itu? Kalau ada anak lelakian, hati-hati memilih calonnya. Jadi karenanya lebih banyak mensifati sifat mamanya. Jadi inya pintar itu sifat mamanya, inya taat itu sifat mamanya, bukan sifat lakian dia, bukan. Nah, paham kan? Kalau pak siapa dulu abahnya? Belajar dulu. Itu mensifati sifat mamanya yang lebih banyak. Jelas kan? Nah, kembali ke diri kita. Itu peringatan. Kayak Pak Guru nang sudah terlanjur ulun nih. Nah, aku kadang-kadang kawo pemandangan itu apa? Suruh bahasa kalau pindah hamuk, bini-bininya kalau itu bijaksanai aja nih Bapak caranya supaya kawal lagi. Nah, itu guru orang asam guru ini tadi sudah bebinian nih ibu-ibu dia Pak diangkat-angkat disanjung ya kalau dilawan angkat nanti dihentak ke pulang kita pulang nyata kalau nih nyata ada kita melihat. Nah sekarang Bapak Ibu, jadi sifat ketuhanan yang ada itu nyata pada diri. Bagaimana? Oleh karena itu, ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulun katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ahlun tadi siapa? Nah ahlinya siapa? Ruh. Di diri kita ruh, karena itu nama menanggung raha. Sunnahnya namanya jasad. Apabila ruh dan jasad mesra, jamaah. Paham? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahasa syariat berpegang kepada Quran dan hadis. Secara hakikat Ahlus Sunnah itu di diri, jangan dipisah. Ahlunnya diri yang batin rupa ruh, sunnahnya diri yang zahir rupa jasad. Kita dibilang manusia dan hanya dibilang insan apabila terdiri dari ruh dan jasad, terdiri zahir dan batin. Kalau ruh saja bukan insan, hantu. Kalau jasad saja bukan manusia, patung. Jelaslah. Lalu karena terhimpun keduanya, zahir batin, ruh dan jasad, bangaran insan. Lalu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia numpat nang mana? Nang kunciakan tuh kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik nang ini aja loh. Jelaskan. Secara zahir ikuti apa yang Nabi contohkan, paham? Tapi secara batiniah pian harus tahu. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah diri nih. Maka bila berpegang lawan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih selamat. Jangan galarnya aja Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaku-ngaku. Ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Nah dua sudah. Dua kalau sudah. Nah ketiga jalannya di mana lagi? Masya Allah. Jalan yang ketiga, maaf lah, ini harus belajar membiarnya. Ngalih sedikit. A'radul khalqi, al-a'radul khalqi, berpaling dari manusia. Jangan tapi banyak bakawan. Kenali
yang dikenali ya. A'radul khalqi, al-a'radul khalqi, berpaling dari makhluk. Bil iqbal wal idbar, baik nang datang dari depan atau nang datang dari belakang. Makanya tarekat wali mengurangi bakawan. Sekedarnya aja, jangan SKSD, sok kenal, sok rinci. Jangan sok kenal, sok dekat. Kenali nang dikenali. Masya Allah tuh nah. Anak Allah yang sama guru. Ada keluar belajar di rumah aja, terpelihara orang. Kita ngambil berkah. Allah yarham Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Sidin mulai anak dalam rumah Habib Abu Bakar Gresik 16 tahun. Kada pernah turun rumah. Bukan menakiknya. Jadi wali kutub tidak satu orang pun. Makanya Pak Ibu, bila dibicara, bila pengajian jalan wasilah bicara wali cepat atau wasilahnya dengan salawat itu cepat. Makanya biar jangan telinga rasa panas atau kisah pulang. Oh ini dengan jalan ini nang supaya cepat kita nih. Jelas kan? Inda zikir aulia tanzilur rahmat, turun rahmat. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Dari Sidin lahir kakaknya 16 tahun kada pernah turun rumah. Tidak satu orang pun nang wani mengeluarkan khalwatan Sidin 16 tahun. Siapa nang wani? Guru Sidin juga. Siapa? Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Ampel Kubah. Ampel Kubah nang di Ampel dalam pasar. Nah tuh paguruan Sidin Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Ujar sin sudah keluar. Begitu keluar ngaran Nur Sidin masuk. Sayangnya tatkala itu seekor binatang kucing nang melihat langsung tergeletak mati. Andai kata tatkala itu manusia biasa nang kayak kita mati juga. Saking nurnya itu kuat badan. Jakanya tegangan listriknya itu nah, berapa ampere? 16 tahun. Siapa lagi? Al-Imam Al-Habib Soleh Al-Hamid bin Muhsin Al-Hamidi. Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul. Al-Imam Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamidi. Amun kita ada juri biar aja hafal itu. Asal disambatakan Tanzilur Rahman. Al-Imam Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamidi. Habib Soleh Tanggul. Berapa tahun sin khalwat? 8 tahun. Tidak satu orang pun yang berani mengeluarkan khalwatan Sidin. Siapa? Yang berani mengeluarkan justru Guru Sidin. Siapa Guru Sidin? Ya Habib Gresik. Jadi Habib Soleh ini murid Habib Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik murid Habib Muhammad Ampel Kubah. Habib Muhammad Ampel Kubah bang Guru Sidin siapa? Ayo, ada yang tahu? Buka dalam kitab. Murid Sidin Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsi Sahibul Maulid. Nama naran Maulid itu Guru Sidin. Jelaskan. Ini kan sebutin-butin loh kisahnya. Biar aja mudah-mudahan K7 ini turun rahmat. Tujuan. Jadi Habib Ali itu Guru Sidin. Habib Ali menurunkan apa namanya? Punya murid namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad punya murid Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar punya murid Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul siapa khalifahnya?
Sidin seorang sudah meninggal. Beliau buta, perempuan. Tuh Khalifah Sidin ganti Sidin. Kami pernah bertemu, belang, bini. Beliau sudah wafat. Sarifah, Fatimah. Jangannya waktu itu ikam sampat belang. Tuh Khalifah Sidin. Karena waktu hidup anak Sidin pernah berkata, bahja jaka bahasa kita mon pian kada lagi mas siapa ganti ikam jadi gantiku. Beginian aja. Ya sudah. Yang penting bagi kita kaulah mengurangi bakawan. Ini jalannya dulu. Sekarang hakikatnya napa maksud mengurangi bakawan? Bukan sekadar johir lalu kada turun rumah. Masya Allah, jangan ada lagi selain Allah. Maka itu dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ujar sini apa? Jangan engkau bergaul kecuali selain dengan Tuhan. Bakawan lawan Tuhan. Ini bujurlah, ini perkataan wali, nah harus dipaham. Ujar si wali, jangan engkau bakawan, mun kada bakawan lawan Tuhan. Jangan engkau bicara, berdialog, nih bepandiran kecuali lawan Tuhan. Amun kita bakawan selain Tuhan, bepandiran selain lawan Tuhan, maka sia-sia. Oleh karena itu dimapa hakikatnya? Nyata Tuhan melalui sifatnya, sedangkan sifatnya itu kada lain diri dan semesta alam. Maka itu lawan bicara pian, kawan pian kada lain Tuhan. Tapi tidak boleh disebut secara langsung. Jadi ayo bakawan, tapi bakawan lawan Tuhan. Paham kan? Bahada anak lain, dadalah kasihan nang ke pasar berjualan. Ke Tuhan kada gila. Dia mau jualan berapa yuk? Nah yuk beranai, nah itu beranai. Tapi bila pandangan johir makhluk, nah sia-sia. Maaflah, minta reda. Ulun akan bongkar ini. Kan dalam riwayat ada yang mengatakan apabila terkumpul 40 orang maka ada satu nang Tuhan sayangi. Artinya yang diangkat jadi kekasihnya. Ini hadis tolong dipaham. Nih berapa ekor kita nih? Kira-kira berapa? Jangan lebih, kira-kira berapa? Kira-kira pimpinan lawan lelaki berapa orang? 100 lah. Yang untuk itu nyaman. Nah, kalau 100 berarti anggap aja 2 ikung wali lah. 40 kali 2 80. Ya 3 wali lah di sini. Apakah pian memastikan kalau 40 itu sikung wali? Lain. Maksudnya nah 40 seikung itu pengharapan. Mudah-mudahan nang tak kumpul 40 nang ini seikung barang. Paham gak? Bukan pasti bila se 40 seikung. Ini pengharapan. Mudah-mudahan nah 40 ini ada seikung. Busia nang 40-nya buntat. Mamba. Jadi jangan katakan kalau kurang 40 lalu kada ada wali. Jangan. Biar berarti 3-an aja. Ada kali 3-nya. Nah. Atau seikung aja. Walaupun 3 ikung. Nah itu. Jelas kan? Itu nang bujur. Jadi nang dikehendaki itu tadi. Maksudnya bagaimana? Jadi jangan lagi pian pandangan ini jahir. Amun pandangan jahir maka semunyaan makhluk. Bila pian melihat lawan mata beratani makhluk. Tapi bila pian melihat dengan basor sanyaannya ini Tuhan. Cuman tidak boleh disebut secara langsung. Bila disebut tetapi makhluk. Nah, apalah melihat lawan hati kada lawan mata lah, gigilan. Berarti pandangan itu dari dalam bawa keluar. Paham gak? Pandangan batin itu dari dalam bawa keluar. Amunnya pandangan johir nang di luar bawa keluar makhluk. Kalau pandangan dari dalam bawa keluar majhar Tuhan, kenyataan Tuhan.
kasihan anak bini, nang dilihat bini, nang dilihat anak, apalagi pian melihat di jenazah kuitan mamaku mati hapulang, abahku jiun hapulang. Nah maka kasihan binasa. Pandangan pian bujurakan nih hukum, justru dari pandangan ini nang menentukan hukum, jelas kan? Ini jadi hukum nih, saksi kalau nih jadi hukum pandangannya di mana? Nah jangan lagi pandangan makhluk. Saudara, nah itu nang dikatakan apa tadi? Berpaling dari makhluk. Jangan lagi pandangan makhluk. Kawan kita Tuhan berataan. Ayo Tuhan minuman. Itu jangan dipender. Mau oke benar ya. Nang keempat, berataan supaya piani jalannya ada. Pian diberi jalan kada mau juga. Kayak apalagi lu cara nak melajari piani. Piani modelnya hantar langsung aja. Tuhan, udah mau itu, ulun aja nah. Datang ke sini disuruh bacaan dulu, hanya dapat. Amun beranayan aja, kenapa tadi? Biar gurunya datang, baru lagi. Ayo, sudah mulai. Nang itu lah. Pian nih diberi jalan mau sawat kada manggawi juga. Nah sudah tuh urusan pian dah. Nangka 4, apa lagi? Nangka 4. Ya Allah, reda dengan Allah. Ini orang ma'rifat. Ya Allah, karena memandang sifat reda kepada Allah. Fil qalil wal katsir. Reda Allah. Reda lawan Tuhan rajaki banyak kah, sedikit kah? Fil qalil sedikit kah? Wal katsir banyak. Reda. Ini kenapa kamu? Ulihan seribuannya, wah dibalik. Nah kayak itulah orang kenal Tuhan. Ayo Bang, mohanya mana mohanya? Ada cucuk, reda. Karena reda tadi karena melihat sifat Tuhan. Yang sedikit dariku ya Tuhan, nang banyak dariku juga. Ini nang bagusnya, Bu minta maaf. Ini bebinian nang terlebih memiliki sifat reda ini. Tapalaki, bebuan pasukan krokodil, pasukan turbo. Bahkan aku Allah Ta'ala memberikan jodoh nang itu reda. Dibari laki banyak sambut, sedikit sambut. Ini orang sudah musyahadah dengan sifat, mengenal sifat Tuhan. Kenapa inya Pak Bureda? Sifat Tuhan nyata. Ulun terangkan. Makanya syariat tauhidnya ada, hakikat ada. Begini. Lihat aku. Sebenar-benar diri Muhammad kelak. Sebenar-benar diri Muhammad. Kenapa? Karena ulangi lagi, karena hakikat manusia itu bukan jasmani, bukan tubuh, tetapi rohani. Namun rohani dan jasmani itu esa, lalu ngarannya roh jasmani. Nah orang yang bertubuh roh itu bertubuh Muhammad. Oleh sebab itu Pak Bu, sebenarnya kita ini diri Muhammad. Sampai situ paham? Karena kita bertubuh Muhammad, hakikatnya adalah roh. Sampai situ paham? Enggak sih. Di kepala ini jangan banyak dunia, apalagi di hati jangan. Ayo begawi cari duit banyak-banyak, ini jangan. Pian tahu neraka? Di mana neraka? Surga mana surga? Sudah nyata, pikiran tenang, hati lapang, surga. Coba pian masuki dunia. Ulun bepan diri jangan direspon, kemana-mana tuh, layong. Neraka. Masuk surga no neraka.
bicara surga nyata, bukan lagi gaib. Jelas? Siapa ya? Pikirannya hibak kepalanya, jangannya dituang ukuran lo bisa pecah ya. Jadi jangan meletakkan dunia di dalam hati. Mau letakkan dunia itu di luar aja, karena tempatnya di luar. Gigi emas di luar, ya kan Bu? Giwang di luar, kalung di luar, utas di luar, ya kan? Apa lagi? Galang jam di luar, galang tang batis di luar, apa lagi? Sampai tiha di luar beritaan, jangan di hati, ngalih. Itu perlu latihan biar supaya pikiran tenang, hati senang, pikiran nyaman, batin lapang. Biar aja berundun amas kada masalahnya di luar. Mau sudah tak hati, bah biar kacau. Nah, tuh ulun kada kompak tuh masing-masing biar mencabut durinya tuh. Sekarang hakikat diri kita adalah rohani, bukan jasmani. Ketika kita menyatakan kita ini bertubuh rohani, maka otomatis kita bertubuh Muhammad. Ngarannya bertubuh rohani itu tahulah, rohani itu ya sifat 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini sifat kada? Sifat kada? Sifat. Nah, yang 7 inilah rohani. Rohani itu kada lain tubuh Muhammad. Berarti tubuh Muhammad itu laisa, kada kau diumpamakan. Sekarang pian tahu, jangan bakaku Muhammad. Muhammad itu laisa. Inya rupa roh, jelas? Rupa roh. Dia goib, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi nyata dirasa. Jelas kan? Nah, hanya masuk. Emang kada dikosongi lu dunianya? Awak songi dunianya. Kendi apa aja mau riget lagi. Awak masuk. Ini ilmu Tuhan. Mau masalah fikih sambil nangarain kan kau aja tentang wudhu, tentang sembahyang kau aja. Menang ini dakwah. Mau riget hati dakwah. Dah kan? Nah sekarang lihat. Nah belum berdiri pian iliat nang saya komoloninya tamsilnya kau ada pian juga dan semesta. Pahamlah? Diri kita, tubuh kita nih kada lain kelakuan Muhammad. Karena kita tadi bertubuh Muhammad. Jadi tubuh kita nih kelakuan Muhammad. Ikuti terus. Rahasia Allah tuh kan, bukan diri Allah atau zat Allah tuh kada lain rahasia Muhammad. Belum ulang lagi supaya kau memakai. Bila pian kau memakai nang ini rajaki berdatangan, baik gue mudarat dihindarkan, lawan kulik selamat. Nih tadi tubuh kita atau jasad kita ini kada lain kelakuan Muhammad. Ingat, bila sudah kepada Muhammad itu nang 7 tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama nambah kelakuan pada tubuh ini ya Muhammad. Nang 7 sifat tadi, paham? Nah, sudah terpakai ini. Sekarang zat Allah tuh kada lain rahasia Muhammad. Zat Allah tuh kada lain rahasia Muhammad. Siapa tadi Muhammad? Rohani, yakni sifat 7. Nang 7 sifat ini yang dikatakan rohani, 7 sifat mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Yaitu rohani yang kada lain tubuh Muhammad. Ini kada lain zatnya Allah. Apa maksudnya zatnya Allah? Kada lain terbit dari nur Tuhan.
nur. Inilah yang dikatakan zat Allah atau nur Tuhan itu adalah rahasia Muhammad dalam rupa rohani yang bersifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sekarang ulun himpun berita